I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. High fucking with these hoes up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandra Umar. Saya mahasiswi aktif IAIN Sultan Amai Gorontalo, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Manajemen Pendidikan Islam semester 1. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sedikit tentang video pembelajaran identitas dan integritas nasional. Identitas nasional merupakan istilah yang terdiri dari 2 kata, yaitu identitas dan nasional. Secara harfiah, identitas adalah ciri-ciri jati diri atau tanda yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang berguna untuk membedakannya dengan sesuatu yang lain. Kata nasional adalah identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang terkait karena kesamaan, baik kesamaan budaya, agama, fisik, keinginan, atau cita-cita. Identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lainnya. Berdasarkan hal itu, setiap bangsa yang ada saat ini memiliki identitasnya masing-masing sesuai dengan keunikan, sifat dan karakter dari suatu bangsa. Menurut Kailan, identitas nasional pada hakikatnya adalah manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan satu bangsa dengan ciri-ciri khas. Dan dengan ciri-ciri yang khas tadi, suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain dan dalam kehidupannya. Identitas nasional mencerminkan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat di suatu negara. Hal itu merupakan sesuatu yang terus-menerus berkembang dan bersifat terbuka. Unsur-unsur pembentuk identitas nasional ada 4. Yang pertama yaitu ada suku bangsa. Individu memiliki suku bangsa sejak lahir dan tidak mampu untuk memilih mereka ingin berada di suku apa. Yang dapat dilakukan individu adalah memilih bagaimana bertingkah laku setelah menjadi bagian dari suku bangsa tersebut. Suku bangsa ini merupakan salah satu identitas yang dapat terlihat dengan cukup jelas. Umumnya yang terlihat bukan sukunya, melainkan budaya-budaya yang melekat pada suku tersebut. Indonesia sendiri memiliki keanekaragaman suku yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Antara lain ada suku Dayak, suku Sasak, suku Jawa, suku Minahasa, suku Asmat, dan masih banyak lagi. Yang kedua ada bahasa. Bahasa merupakan identitas nasional yang sangat integral dan yang paling terlihat. Masyarakat Indonesia menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan mereka. Hampir semua masyarakat Indonesia bisa menggunakan bahasa ini. Namun, banyak rakyat kita yang masih menggunakan bahasa daerah mereka dalam komunikasi sehari-hari. Bahasa daerah juga menunjukkan salah satu kekayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Contohnya adalah bahasa Sunda, bahasa Jawa, atau bahasa lokal lainnya. Yang ketiga itu ada kebudayaan. Indonesia memiliki budaya nasional yang sangat kaya. Contohnya seperti tarian tradisional, lagu-lagu daerah, pakaian adat, hingga rumah adat yang beraneka ragam bentuknya. Hampir setiap suku memiliki tarian tradisional mereka sendiri. Contohnya yang cukup terkenal adalah tari saman, tari piring, hingga tari tortor. Kemudian yang keempat ada agama. Indonesia dikenal sebagai negara majemuk yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Hal ini mengakibatkan Indonesia juga terdiri dari berbagai macam agama yang dianut oleh warga negaranya. Berikut kita masuk pada faktor pembentuk identitas nasional. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa identitas nasional bersifat buatan. Ada beberapa faktor-faktor yang membentuk identitas nasional suatu bangsa, antara lain yang pertama itu ada faktor objektif. Faktor objektif ini meliputi faktor geografis dan demografis. Kondisi geografis yang membentuk Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki iklim tropis. Indonesia juga terletak di wilayah Asia Tenggara. Hal ini mempengaruhi adanya perkembangan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya bangsa Indonesia. Yang kedua itu ada faktor subjektif.
Faktor subjektif ini meliputi faktor sosial, politik, kebudayaan, dan juga sejarah yang dimiliki bangsa Indonesia. Faktor-faktor ini sangat mempengaruhi proses terbentuknya masyarakat Indonesia dan juga identitas bangsa Indonesia. Yang berikutnya ada faktor primer. Faktor primer ini meliputi etnis, teritorial, bahasa, dan juga agama. Indonesia sendiri merupakan bangsa yang memiliki berbagai macam budaya, bahasa, dan agama. Meskipun unsur-unsur tersebut berbeda-beda dan memiliki ciri khas masing-masing. Namun, hal tersebut bisa menyatukan masyarakat menjadi bangsa Indonesia. Persatuan yang terjadi itu tidak serta-merta menghilangkan keanekaragaman memang sudah ada di dalam masyarakat Indonesia. Maka dari itu, lahir dari istilah Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki arti berbeda-beda tapi tetap satu. Kemudian ada faktor pendorong. Faktor ini meliputi komunikasi dan teknologi seperti lahirnya angkatan bersenjata dalam kehidupan negara. Dalam hubungan ini, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam suatu bangsa merupakan identitas nasional yang dinamis. Maka dari itu, pembentukan identitas nasional yang dinamis ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan dan prestasi masyarakat Indonesia. Semuanya tergantung apakah bangsa Indonesia mau dan mampu membangun bangsa untuk memajukan bangsa dan negara Indonesia. Berikutnya ada faktor penarik. Faktor penarik ini meliputi bahasa, birokrasi yang tumbuh, dan sistem pendidikan. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang sudah ditetapkan menjadi bahasa nasional dan kesatuan nasional. Masing-masing suku yang ada di Indonesia masih tetap menggunakan bahasa dari daerahnya masing-masing. Kemudian yang terakhir ada faktor reaktif. Faktor reaktif ini meliputi dominasi, pencarian identitas, dan juga penindasan. Seperti yang sudah diketahui bahwa bangsa Indonesia pernah dijajah beratus-ratus tahun yang lalu oleh bangsa asing. Hal ini mewujudkan memori bagi rakyat Indonesia, memori akan perjuangan, penderitaan, dan semangat yang hadir dalam masyarakat untuk memperjuangkan kemerdekaan. Materi selanjutnya ada integritas nasional. Integritas nasional adalah istilah yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Sebagai warga dari suatu bangsa dan negara, tentunya etika cukup sering mendengar istilah nasional maupun integrasi nasional. Nah, apa sebenarnya integritas nasional itu? Pada intinya, integritas nasional fokus dengan persatuan yang melibatkan berbagai pihak di negara. Harapannya, kehidupan bernegara yang aman dan damai dapat terwujud meski warga negaranya memiliki banyak perbedaan. Menurut Salfroedin, integrasi nasional adalah upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Tantangan dalam membangun integritas nasional. Dalam upaya mewujudkan integritas nasional di Indonesia, tantangan yang dihadapi datang dari dimensi horizontal dan dimensi vertikal. Dalam dimensi horizontal, tantangan yang berakar pada perbedaan suku, agama, ras, dan geografi. Sedangkan dalam dimensi vertikal, tantangan yang ada adalah berupa celah perbedaan antara elit dan massa, di mana latar belakang pendidikan kekotaan menyebabkan kaum elit berbeda dari massa yang cenderung berpandangan tradisional. Kemudian yang berikut ada keterkaitan identitas nasional dan integritas nasional. Hubungan antara identitas nasional dan integritas nasional ialah dikarenakan Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa yang dimana disatukan melalui persatuan di bawah bendera merah putih dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dimana melalui proses ini terjadi proses integritas nasional di mana perbedaan yang ada dipersatukan sehingga tercipta keselarasan. Demikian, itulah video pembelajaran dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.